Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang model-model pembelajaran IPA. Pengertian model pembelajaran. 1. Menurut Rianto 2015 halaman 51. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. 2. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Saifuddin dan Berdiati 2014 halaman 48. 3. Jouke dan Weil dalam Rusman 2018 halaman 144 berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar lain. 4. Model pembelajaran merupakan suatu rancangan desain yang menggambarkan proses rinci penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan atau perkembangan diri peserta didik. Sukmadinata dan Saudi 2012 halaman 151. 5. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, terlihat adanya kesamaan ciri khusus yang mendeskripsikan model pembelajaran. Ciri khusus tersebut adalah adanya pola atau rencana yang sistematis. Selanjutnya, ciri-ciri model pembelajaran. Menurut Kardi dan Nur dalam Ngalimun 2016 halaman 7-8. Model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode, atau prosedur. Ciri-ciri tersebut antara lain: 1. Model pembelajar merupakan rasional, teoretik, logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangannya. 2. Berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar, memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin dicapai. 3. Tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, dan lingkungan belajar
yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Sedangkan menurut Hamiyah dan Jauhar 2014 halaman 58, ciri-ciri model pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu. 2. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. 3. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. 4. Memiliki perangkat bagian model. 5. Memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, jenis-jenis model pembelajaran HOTS IPA, di mana terdapat 3 poin. 1. Problem based learning. 2. Project based learning. 3. Discovery learning atau inquiry. Model discovery atau inquiry learning, model pembelajaran menyingkapkan atau penemuan. Atau discovery atau inquiry learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Selanjutnya, discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Proses tersebut disebut cognitive process, sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilating concepts and principles in the mind. Dalam kurung Robert Besson dalam Malik 2001 halaman 219. Selanjutnya, langkah-langkah model discovery atau inquiry learning. Sintaks atau langkah-langkah model discovery learning. 1. Pemberian rangsangan, stimulation. 2. Pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement. 3. Pengumpulan data collection. 4. Pengolahan data processing. 5. Pembuktian verification dan menarik kesimpulan atau generalisation. Selanjutnya, model pembelajaran problem based learning PBL. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Tan On Seng 2000. Tujuan PBL adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata,
mengintegrasikan konsep higher order thinking skill HOTS, keinginan dalam belajar, mengarahkan belajar diri sendiri dan keterampilan. Norman and Schmidt. Karakteristik model PBL. 1. Karakteristik yang tercangkup dalam PBL menurut Tan dalam Amit 2009 antara lain: 1. Masalah digunakan sebagai awal pembelajaran. 2. Biasanya masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara mengambang. 3. Masalah biasanya menuntut perspektif majemuk. 4. Masalah membuat pembelajaran tertantang untuk mendapatkan pembelajaran pembelajaran yang baru. 5. Sangat mengutamakan belajar mandiri. 6. Memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak dari satu sumber saja. Dan 7. Pembelajaran kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Karakteristik ini menuntut peserta didik untuk dapat menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, terutama kemampuan pemecahan masalah. Pada PBL, guru berperan sebagai guide on the side daripada seek on the stage. Hal ini menegaskan pentingnya bantuan belajar pada tahap awal pembelajaran. Peserta didik mengidentifikasi apa yang mereka ketahui maupun yang belum berdasarkan informasi dari buku teks atau sumber informasi lainnya. Sintak model problem basis learning menurut Arendt 2012 sebagai berikut. 1. A. Orientasi peserta didik pada masalah. 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. C. Membimbing menyelidikkan individu maupun kelompok. D. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. E. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kelebihan model PBL. Kelebihan model ini menurut Akinoglu dan Tandogan 2 antara lain: A. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. B. Mengembangkan pengendalian diri peserta didik. C. Memungkinkan peserta didik mempelajari peristiwa secara multidimensi dan mendalam. D. Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. E. Mendorong peserta didik mempelajari materi dan konsep baru ketika memecahkan masalah. F. Mengembangkan kemampuan sosial dan keterampilan berkomunikasi yang memungkinkan mereka belajar dan bekerja dalam tim. G. Mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah tingkat tinggi atau kritis. H. Mengintegrasikan teori dan praktek yang memungkinkan peserta didik menggabungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. I. Memotivasi pembelajaran. J. Peserta didik memperoleh keterampilan mengelola waktu. K. Pembelajaran membantu cara peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. Model pembelajaran Project Based Learning. Model Project Based Learning adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah, dilakukan secara berkelompok atau mandiri melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Karakteristik PJBL. A. Penyelesaian tugas dilakukan secara mandiri dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan hingga pemaparan produk. B. Peserta didik bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang akan dihasilkan. C. Proyek melibatkan peran teman sebaya, guru, orang tua, bahkan masyarakat. D. Melatih kemampuan berpikir kreatif. E. Situasi kelas sangat toleran dengan kekurangan dan perkembangan gagasan. Penerapan proyek basis learning.
A. Topik atau materi yang dipelajari peserta didik merupakan topik yang bersifat kontekstual dan mudah didesain menjadi sebuah proyek atau karya yang menarik. B. Peserta didik tidak digiring untuk menghasilkan satu proyek saja. Satu peserta didik menghasilkan satu proyek. C. Proyek tidak harus selesai dalam satu pertemuan, diselesaikan 3 sampai 4 pertemuan. D. Proyek merupakan bentuk pemecahan masalah sehingga dari pembuatan proyek bermuara pada peningkatan hasil belajar. E. Bahan, alat, dan media yang dibutuhkan untuk membuat proyek diusahakan tersedia di lingkungan sekitar dan diarahkan memanfaatkan bahan bekas atau sampah yang tidak terpakai agar menjadi bernilai guna. F. Penilaian autentik menekankan kemampuan merancang, penerapan, menemukan, dan menyampaikan produknya kepada orang lain. Model pembelajaran IPA lainnya. 1. Model pembelajaran kooperatif. 2. Model pembelajaran kontekstual. 3. Model pembelajaran PAIKM. Model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah kerangka kontekstual rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kelompok-kelompok tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran PAIKM merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Pembelajaran ini dirancang agar membuat anak lebih aktif, mengembangkan kreativitas sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara efektif, optimal, dan pada akhirnya terasa lebih menyenangkan. Model pembelajaran kontekstual merupakan model dengan konsep belajar yang membuat guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas peserta didik. Peserta didik melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat. Model mengajar ini juga dapat mengembangkan kemampuan sosial peserta didik karena dihadapkan pada situasi dunia nyata. 7 komponen utama dari pembelajaran kontekstual. Ada 7 komponen utama dari pembelajaran kontekstual yang membuatnya khas jika dibandingkan dengan model yang lainnya, yakni sebagai berikut. 1. Konstruktivisme mendorong peserta didik agar bisa mengkonstruksi pengetahuan melalui pengamatan dan pengalaman. 2. Inquiry didasarkan pada penyingkapan, penyelidikan atau pencarian dan penelusuran. 3. Bertanya sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu. 4. Learning community dilakukan dengan membuat kelompok belajar. 5. Modeling dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh peserta didik. 6. Refleksi proses pengkajian pengalaman yang telah dipelajari. 7. Penilaian nyata, proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar peserta didik.